Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1797. Lagi, jika itu untukmu, pasti akan ada banyak orang, tapi jika itu untuk Lutfi Daim. Lagi pula, ada hubungan yang berbeda. Kata-kata Zhong Liangping sangat lugas. Dia tidak perlu bersikap bijaksana dalam masalah ini. Implikasinya adalah Ye Tianlong telah meninggalkan tim selama bertahun-tahun. Meski masih memegang pangkat, pengaruhnya tidak sebesar dulu. Meski tidak membuat orang menjauh, tetap saja kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, sudah menjadi sifat manusia jika pengelolaan daerah lebih rendah daripada pengelolaan saat ini. Dan fokus dari masalah ini adalah Lutfi Daim. Memang benar Lutfi Daim adalah menantu Ye Tianlong, tapi dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Suasana hati Ye Tianlong menjadi semakin sunyi. Apa yang dipikirkan Zhong Liangping? Bagaimana mungkin dia tidak pernah memikirkannya? Tapi, bagaimana dia bisa memilih? Lutfi Daim akan mendapat masalah kali ini. Jika dia, satu-satunya ayah mertua yang bisa membantu, tidak berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Lutfi Daim. Santina Jismi tidak hanya akan mengeluh tentangnya, tetapi bahkan dia sendiri akan dikutuk oleh hati nuraninya. Apapun yang terjadi, aku akan mencobanya. Kamu mulai membuat persiapan sekarang dan menghubungi orang-orang dari masa lalu. Kalau begitu, aku akan mencari lelaki tua itu dan memintanya menggunakan koneksi lamanya. Ye Tianlong membuat keputusan akhir dan berdiri setelah selesai berbicara. Jenderal Ye, orang tua itu tidak ada di rumah. Zhong Liangping mengangguk, lalu menghentikan Ye Tianlong. Tidak di sana? Kemana saja kamu saat ini? Ye Tianlong melihat arlojinya, dan kemudian bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu, saya keluar pada malam hari, mungkin untuk bertemu teman. Zhong Liangping menjelaskan. Ye Tianlong mengangguk sedikit, lalu duduk di kursi lagi, memikirkan hal-hal di benaknya. Apapun yang terjadi, dia akan berbicara dengan Tuan Ye dan membiarkan dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, Tuan Ye adalah seorang veteran. Pada saat yang sama, kediaman keluarga Jismi di Beijing. Meski hari sudah menjelang malam, tempat keluarga Jismi masih terang benderang. Selain itu, setiap penjaga keluarga Jismi siap berpatroli bolak-balik. Seolah-olah seseorang yang besar sedang datang ke keluarga Jismi saat ini. Faktanya, peluang besar dengan status tinggi memang datang ke keluarga Jismi hari ini. Di halaman belakang keluarga Jismi, dua lelaki tua sedang duduk di halaman, diam-diam menyeruput teh di bawah cahaya redup. Dari dua lelaki tua ini, satu adalah Tuan Jismi dan yang lainnya adalah Tuan Ye. Tuan Ye, Anda adalah pengunjung yang langka. Tuan Jismi tersenyum lembut, lalu menuangkan secangkir teh untuk Tuan Ye. Jangan bicarakan ini, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang kita semua adalah bawahan Lutfi Daim. Tuan Ye menertawakan dirinya sendiri, menghela nafas dan melambaikan tangannya. Awalnya, Tuan Ye menganggap keluarga Ye sebagai penguasa tertinggi di ibu kota, jadi visinya sangat tinggi. Meskipun Tuan Jismi berasal dari perusahaan yang sama dengannya, dia tetap menyendiri dan tidak pernah memandang keluarga Jismi. Bahkan di kediaman keluarga Jismi, dia jarang datang ke sini. Tuan Jismi mengetahui karakter Tuan Ye, jadi dia tidak terlalu peduli. Tuan Ye, minumlah teh. Tuan Jismi mengambil tempat cangkir teh dan meletakkannya di depan Tuan Ye. Tuan Ye tidak sopan. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia ragu-ragu selama 2 detik sebelum berbicara perlahan. Apakah Anda tidak penasaran mengapa saya tiba-tiba datang ke rumah Jiang? Penasaran atau tidak, segala sesuatu pasti ada sebab dan akibat. Yang tidak saya duga adalah keluarga yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Tuan Jismi tersenyum lembut. Tuan Ye tercengang saat mendengar ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ibu Ye Tianlong dan Santina Jismi, Tuan Ye, maju untuk menghentikan mereka. Tapi betapapun kejamnya dia, tidak mungkin dia mengirim orang untuk memburu wanita yang sedang mengandung keturunan keluarga Ye. Saat dia mengetahui bahwa keluarga Deng telah mengambil tindakan, semuanya sudah terlambat. Dan dia sendiri merasa malu pada Tuan Deng, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Tuan Ye menyukai wajah, dan dia tidak akan maju untuk menangani masalah ini, jadi dia hanya bisa membiarkannya pergi. Namun ia tidak menyangka bom yang ditanam 20 tahun lalu pada akhirnya akan menimbulkan ledakan yang begitu mengejutkan.
Saya menyuruhnya pergi dan secara pribadi mengajukan permohonan kartu atas nama orang lain dan meninggalkannya 1 juta. 1 juta sudah cukup baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi nanti, dan saya tidak bisa ikut campur. Tuan Ye juga memikirkan banyak kejadian masa lalu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Tuan Jismizmi mengangguk ringan tanpa berkomentar terlalu banyak. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, siapapun yang mengetahuinya akan berpikir bahwa Tuan Ye telah membunuh kekasih Ye Tianlong. Namun, setelah lebih dari 20 tahun, kebenaran akhirnya terungkap. Dan keluarga Deng akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Aku tidak akan membicarakan masa lalu. Sekarang Sueyu bisa kembali, aku sangat senang. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk bertanya padamu. Apa pendapatmu tentang keruntuhan keluarga Deng? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Tuan Ye menatap langsung ke arah Tuan Jismizmi. Tren perkembangan zaman tidak bisa dihentikan. Tuan Jismizmi mengelus jenggotnya, tersenyum, dan berkata penuh arti. Tuan Ye mengerutkan kening dan melirik ke arah Tuan Jismizmi, tetapi dengan cepat mengendurkan alisnya. Dia juga tahu bahwa Tuan Jismizmi agak misterius. Ketika dia berada di militer, dia suka pergi keluar dan mempelajari bintang-bintang dan berbicara tentang hal-hal yang orang lain tidak dapat mengerti. Pada saat itu, Tuan Ye juga masih muda, jadi bagaimana dia bisa mempercayai hal-hal yang membingungkan seperti itu? Namun, seiring bertambahnya usia, semakin banyak yang Anda ketahui dan alami, semakin besar pula rasa kagum Anda terhadap banyak hal. Tuan Ye juga tidak bisa dihindari. Anda bilang, tren umum adalah tren umum? Apa tren umum? Tuan Ye meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Mendengar pertanyaan Tuan Ye, Tuan Jismizmi perlahan meletakkan cangkir tehnya dan ekspresinya menjadi serius. Tren umum disebut juga situasi dunia saat ini. Situasi saat ini dapat menciptakan pahlawan. Yang disebut waktu dunia mengacu pada tren pergerakan tren umum dunia. Yang disebut kekuatan dunia mengacu pada berbagai kekuatan yang mendorong tren umum dunia. Dunia ini ibarat lautan luas, arah angin adalah waktu, dan tren yang ditimbulkan oleh angin adalah momentum. Tidak peduli waktu atau situasinya, selalu ada kata angin. Jika Anda memahami situasinya, Anda dapat mengendalikan arus, dan Anda dapat menimbulkan gelombang besar dan mengalahkan para pahlawan. Jarang sekali Tuan Ye mengajukan pertanyaan dengan rendah hati, jadi Tuan Jismizmi tidak menyembunyikan apapun dan hanya berbicara lama sekali. Kata-kata Tuan Jismizmi menyebabkan Tuan Ye terdiam selama setengah menit. Setelah sekian lama, dia perlahan berbicara. Arah angin adalah waktu, dan arah yang digerakkan oleh angin adalah momentum. Bergerak karena angin, berkembang karena angin, pikir Tuan Ye dalam hati sambil mengelus jenggotnya. Tuan Jismizmi juga tersenyum ringan dan berkata, ya, ia bergerak karena angin. Ia bergerak karena pohon maple. Angin? Katakan padaku, angin yang mana? Pada saat ini, mata Tuan Ye sedikit melebar, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Bab 1798. Tuan Ye, angin yang mana? Tuan Jismizmi bertanya dengan tenang. Mendengar perkataan Tuan Jismizmi, Tuan Ye tiba-tiba melebarkan matanya dan wajahnya penuh emosi. Angin, Feng. Ini Feng. His. Nama Lutfi Daim diberikan oleh Pak Tualu, kan? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tuan Ye. Tiba-tiba dia menepuk meja dan mengangkat kepalanya dan bertanya. Tuan Jismizmi sepertinya telah mengetahui semuanya, dan hanya minum teh dengan tenang dengan sedikit ekspresi di wajahnya. Apakah itu Feng? Tuan Ye bertanya tidak sabar dengan jakunnya yang bergulir. Tuan Jismizmi perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya dan menghela napas. Tuan Daim, kita semua telah kalah darinya. Saat dia berada di puncak performanya dan dengan sedih meninggalkan tim, siapa yang tidak menyebutnya bodoh? Dia jelas bisa memimpin keluarga Daim untuk berkembang di ibu kota, tapi dia bersikeras untuk mundur selangkah dan menetap di kota Min. Siapa yang tidak bilang dia bingung? Baru sekarang aku mengerti bahwa semua pengaturannya mempunyai makna tersembunyi. Tuan Daim benar-benar bijaksana dan bodoh. Tuan Jismizmi menghela nafas dengan emosi dan menceritakan semua kejadian masa lalu. Tinggalkan ketentaraan, ambil alih keluarga Daim, dan lanjutkan keluarga Daim. Menghindari kesulitan di ibu kota, keluarga Daim diberkati dengan keuntungan mengumpulkan kekuatan di kota Min. Jika Tuan Daim harus mengakar di ibu kota,
Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mempertahankan keluarga Daim. Namun setelah bertahun-tahun, keluarga Daim telah bangkit dengan pesat, dan bahkan ibu kotanya telah ketakutan dan diambil alih oleh keluarga Daim. Ini tidak buruk. Hasil ini tidak terlepas dari kerja keras Lutfi Daim. Namun tanpa keputusan yang dibuat oleh Tuan Daim sebelumnya, dan tanpa kekuatan yang diam-diam dikumpulkan oleh Tuan Daim, bagaimana Lutfi Daim bisa mencapai sesuatu? Oleh karena itu, Tuan Jismizmi berkata bahwa Tuan Daim sama bijaknya dengan orang bodoh, yang memiliki makna mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Lutfi Daim bisa mewakili tren umum ini? Bagaimana dia bisa mengobarkan situasi saat ini? Pak Tualu, bagaimana dia bisa melihat sejauh itu? Tuan Ye sepertinya bertanya, tapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Singkatnya, hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tuan Ye, jika Anda melakukan sedikit riset, Anda harusnya tahu. Nama Lutfi Daim di keluarga Daim adalah Lutianyu. Nama Lutfi Daim diubah setelah dia diusir dari keluarga Daim lebih dari 3 tahun lalu. Saya tidak tahu persis siapa yang melakukan perubahan, tapi menurut saya itu pasti Tuan Daim. Tuan Jismizmi perlahan-lahan mencuci teh untuk kedua kalinya dengan nada tenang. Tuan Ye terdiam lama sekali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tualu tidak tahu cara mengamati bintang. Dia tidak akan pernah bisa melihat sejauh ini. Tuan Jismizmi menghela nafas dan berkata, anginnya adalah Feng. Adapun mengapa ada banyak karakter kayu, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Jika dia bukan Feng, bagaimana mungkin aku, bersama semua orang di keluarga Jismi, berlutut di depan anak muda seperti dia? Tuan Ye, ada beberapa hal yang harus kami akui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Jismizmi, Tuan Ye terdiam selama beberapa detik dan kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, aku masih tidak percaya. Lutfi Daim akan diberi sanksi oleh otoritas yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa mewakili tren umum? Bukankah kamu pandai mengamati bintang? Mengapa kamu tidak melihat nasib masa depan Lutfi Daim? Hari ini, Tuan Ye telah berubah dari ketenangan biasanya, dan bahkan kata-katanya agak tidak jelas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tuan Ye memandang Tuan Jismizmi dengan penuh semangat, menunggu Tuan Jismizmi melihat bintang-bintang di malam hari. Namun, Tuan Jismizmi dan Tuan Ye saling memandang selama lebih dari 10 detik, tetapi perlahan menggelengkan kepala. Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Sekarang, bahkan aku tidak dapat memahaminya. Saya sama sekali tidak bisa memprediksi jalan di belakangnya. Tuan Jismizmi perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya sangat dalam. Ketika Lutfi Daim pertama kali datang ke ibu kota, Tuan Jismizmi pernah berkata bahwa ibu kota akan membawa kekacauan pada dunia. Namun, meskipun Lutfi Daim menimbulkan banyak masalah di ibu kota, dia tidak bisa disebut kekacauan. Jadi pada saat itu, Tuan Jismizmi masih sedikit bingung. Namun sampai Lutfi Daim kembali lagi, tentara terus menekan Beijing. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak dilewati, namun terjadi sebelum waktunya tiba. Tuan Jismizmi pernah memberitahu Jiang Angguo bahwa keturunan keluarga Daim memiliki seorang pria yang memiliki takdir seorang kaisar. Dan semua yang dilakukan Lutfi Daim membenarkan fakta ini. Maksudmu, kamu bahkan tidak bisa melihat jalan di belakangnya? Tidak bisakah kamu mengetahui apakah dia akan diberi sanksi oleh atasan? Tuan Ye bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu. Tuan Jismizmi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa bisa mengikutinya adalah keberuntungan keluarga Jismi saya, dan juga keberuntungan keluarga Ye. Waktu akan selalu mengkonfirmasi segalanya. Tuan Ye tercengang saat mendengar ini, dan kemudian mendengus dingin dan berkata, apa yang Anda katakan terlalu misterius. Jangan bilang dia akan diberi sanksi oleh otoritas yang lebih tinggi sekarang. Lalu bagaimana jika dia tidak dihukum? Lagi pula, dia bukan tuannya. Bahkan jika Pak Tualu masih hidup, dia tidak akan berani mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagi kami untuk membiarkan keluarga Yeku mengikutinya. Tuan Jismizmi menuangkan teh dingin ke dalam cangkir, menggantinya dengan air panas, dan bertanya, kalau begitu, apakah menurut Anda Tuan Chen seharusnya langsung membawa Lutfi Daim pergi? Jadi mengapa dia pergi begitu saja lagi? Bahkan, apakah kamu tidak peduli dengan keluarga Deng? Tuan Ye tertegun sejenak, lalu berkata, itu karena Tuan Chen mengkhawatirkan kekuatan bisnis di bawah Lutfi Daim. Jika kita menyerang dengan kekerasan, 2/3 perekonomian kerajaan naga akan lumpuh.
Tuan Jismismi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurut Anda Tuan Chen tidak punya pilihan selain diancam oleh anak buah Lutfi Daim? Tuan Ye mendengus dingin lagi dan berkata, bagaimanapun, jika bukan karena para taipan bisnis itu, Lutfi Daim pasti sudah mati hari itu. Setelah mendengar ini, Tuan Jismismi mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tuan Ye, lalu perlahan meletakkan cangkir tehnya. Cangkir itu diletakkan di atas meja dengan pinggiran menghadap ke bawah. Perintah pengusiran. Apa maksudmu? Tuan Ye sedikit mengernyit. Tuan Ye, jika Anda percaya, Anda akan memilikinya. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Sebaiknya kau kembali. Waktu akan memastikan segalanya. Setelah Tuan Jismismi mengucapkan kata-kata ini, dia berdiri perlahan, seolah-olah dia belum siap untuk melanjutkan pembicaraan. Jika Anda tidak berbicara secara detail, setengah kalimat saja sudah terlalu banyak. Tuan Ye linglung. Tuan Jismismi benar-benar berani mengeluarkan perintah penggusuran kepadanya? HMPH. Jangan bicara apakah dia bisa mewakili situasi saat ini. Aku akan melihat apakah dia bisa lolos dari cobaan ini dulu. Jika kamu bisa melarikan diri, aku akan percaya apa yang kamu katakan. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, saya akan kembali dan menanyakan tren umum apa yang terjadi. Tuan Ye meninggalkan kata-kata ini dan langsung pergi. Kamu hanya melihat suka dan duka yang dia alami di depan matanya, tapi bagaimana kamu tahu kalau dia tidak akan sanggup bertahan dari suka dan duka itu? Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak akan sukses besar di masa depan? Kamu mungkin bisa mengingkari masa kininya, tapi kamu tidak bisa mengingkari masa depannya. Bab 1799. Sulit, melelahkan, berarti menanjak. Tidak perlu banyak usaha untuk menuruni bukit, tapi apa gunanya? Jalan untuk menjadi seorang kaisar penuh dengan kesulitan, dan pencapaian seorang jenderal dapat menyebabkan ribuan tulang layu. Bagaimana pernyataan ini tidak berdasar? Tuan Jismismi berbisik pada dirinya sendiri, tetapi Tuan Ye tidak mau mendengar kata-katanya. Panggilan. Tuan Jismismi berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap bintang-bintang di atas langit malam. Semakin aku melihat, semakin bingung pikiranku. Bintang-bintang yang semula sangat jernih kini menjadi kabur, bahkan memberikan perasaan membayangi. Mengapa itu menjulang? Tuan Jismismi mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ini sepenuhnya di luar jangkauan kognitifnya. Mungkinkah dia benar-benar akan menghadapi bencana? Lampu yang berkedip-kedip dan meredup berarti kamu akan terjatuh kapan saja? Seharusnya tidak. Tuan Jismismi tampak bingung dan perlahan masuk ke kamar. Area khusus yang agak jauh dari ibu kota. Saat ini, di ruangan yang didekorasi dengan sederhana. Lampu menyala, dan seorang lelaki tua sedang duduk di mejanya, melihat sesuatu. Di dinding di belakangnya, peta besar kerajaan naga menutupi seluruh dinding. Dan pada peta tersebut, di beberapa tempat dibuat tanda khusus dengan pena merah. Tuan Chen. Seorang pria paruh baya berdiri sekitar 2 meter dari meja dan berteriak pelan. Meskipun Tuan Chen hampir berusia 90 tahun, dia tidak buta atau tuli. Setelah mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap pria paruh baya itu. Anda tidak mengundang saya ke sini, kan? Kata Tuan Chen dengan tenang. Pria paruh baya itu mengangguk ringan, lalu mengeluarkan pesanan umum bintang 3 Ye Tianlong dan meletakkannya di atas meja. Jenderal Ye akan menggunakan perintahnya sebagai jaminan, dan kita harus menerimanya. Pria parubaya itu menjelaskan dengan suara rendah. Tuan Chen mendengus dingin dan berkata, mengapa kamu tidak datang menemui saya kemarin daripada menemui saya sehari kemudian? Pria parubaya itu berhenti selama beberapa detik, lalu berkata, Tuan Chen, begitu perintah dikeluarkan, sebagai seorang prajurit, bawahan saya harus mematuhinya. Setidaknya, aku harus mematuhi perintah untuk 1 hari. Jadi aku datang menemuimu hari ini dan menyerahkan sisa waktu padamu untuk memutuskan. Pria parubaya itu menjelaskan masalahnya dengan jelas dalam beberapa kata. Saya khawatir bahkan seorang jenderal bintang 3 tidak akan bisa menangani masalah ini sesuka hati. Tuan Chen mengambil pesanan umum, melihatnya, dan menggosoknya dengan lembut di tangannya. Kemudian, dia mengesampingkan perintah umum dan perlahan-lahan menutup informasi di tangannya. Informasi ini mencakup sebagian besar perbuatan Lutfi Daim dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Baik itu urusan wilayah laut keluarga Daim, kota East Cliff, kota Haidong, Mincheng dan Beijing, kebanyakan di atas kertas. Lagi pula, sebagai Tuan Chen,
tidak mudah menyelidiki seseorang. Besok, pergilah dan bawa orang pergi dengan paksa. Kali ini, borgol saja dia. Saya tidak mengetahuinya sampai saya melihatnya. Saya terkejut ketika melihatnya. Dia telah melakukan begitu banyak hal dan diam-diam ditekan oleh seseorang. Pada saat ini, Tuan Chen jelas-jelas sedang marah, dan dia langsung mendengus dingin. Dalam perjalanannya, Lutfi Daim melakukan banyak hal yang justru melanggar hukum. Namun, mereka semua ditindas. Kali ini, Tuan Chen bersiap menghitung buku besar untuk Lutfi Daim. Pria parubaya itu tercengang ketika mendengar ini, dan memandang Tuan Chen dengan hati-hati. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Chen tiba-tiba mengubah sikapnya. Tuan Chen, beberapa hari yang lalu Anda mengatakan bahwa Lutfi Daim dapat mewakili jalan surga. Pria parubaya itu tidak bisa tidak mengingatkannya. Dia sendiri yang bisa mewakili jalan surga? Setelah membaca informasinya, saya menyadari bahwa dia sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga Daim. Dia adalah penduduk asli keluarga Daim. Dia sama sekali tidak seperti yang saya pikirkan. Tuan Chen mencibir, nadanya agak menghina. Dia hanya kaget sesaat hari itu, jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tapi setelah menenangkan diri, saya merasa itu tidak realistis. Setelah membaca informasi rinci Lutfi Daim, Tuan Chen merasa ide awalnya konyol. Lutfi Daim dibesarkan di wilayah laut keluarga Daim. Bagaimana dia bisa terlibat dalam hal-hal itu? Sebelumnya, aku terlalu banyak berpikir. Lutfi Daim telah membuat masalah begitu lama, inilah waktunya untuk dihukum. Jika tidak ada yang membantunya selama ini, akan sulit baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk meminta seseorang membantunya. Setidaknya ada orang yang bersedia membantunya. Tapi, mulai besok, semuanya akan selesai. Tuan Chen perlahan bersandar di kursi, matanya sangat tajam, dan dia tidak lagi dalam keadaan ketakutan seperti saat meninggalkan rumah Deng hari itu. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan menuliskan masalahnya. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin mengusulkan kepada atasan agar Ye Tianlong dipromosikan menjadi gubernur? Pria parubaya itu bertanya lagi. Inilah yang dijelaskan oleh Tuan Chen. Bagaimanapun juga, dia sudah tua dan akan melupakan beberapa hal, jadi dia membiarkan usia parubaya mengingatkannya sepanjang waktu. Lelucon. Ye Tianlong menutupinya, yang berarti dia mengetahui hukum dan melanggar hukum. Mengapa dia harus dipromosikan menjadi gubernur? Jika aku tidak memberikan sanksi padanya juga, itu akan dianggap memberi muka pada keluarga Ye. Setelah Tuan Chen selesai berbicara, dia melafalkan sesuatu dalam hati. Jika Lutfi Daim benar-benar sesuai dengan penilaiannya, maka Ye Tianlong akan dipromosikan. Tetapi Lutfi Daim tidak. Dia hanyalah keturunan dari keluarga Daim membiarkan Ye Tianlong dipromosikan menjadi gubernur? Tuan Chen, bawahan saya tahu. Pria parubaya itu mengangguk dan langsung setuju. Tuan Chen berpikir sejenak dan berkata, meskipun dia tidak seperti yang saya nilai, dia mengendalikan banyak kekuasaan di tangannya. Jadi, aku masih akan bernegosiasi dengannya besok. Sopan santun dulu, lalu serang. Jika dia berani melawan di tempat ini, kamu akan langsung membunuhnya. Jadi, kamu perlu bersiap terlebih dahulu besok. Kata-kata lembut Tuan Chen sepertinya membunuh Lutfi Daim, sama seperti makan dan minum. Ya. Pria parubaya itu mengangguk, lalu mengambil pesanan dan pergi. Malam semakin gelap. Dan malam ini semakin gelap. Di mana cahaya tidak dapat ditemukan, maka mustahil untuk melihatnya. Pada siang hari, cuaca masih cerah dan matahari bersinar terang. Di malam hari, cuaca langsung berubah. Di langit aslinya, bulan cerah dan bintang-bintang jarang, dan masih ada beberapa bintang. Namun di paruh kedua malam, langit malam sudah gelap, dan tidak ada bintang yang ditemukan. Seluruh langit sepertinya tertutup lapisan kerudung hitam, menghalangi semua cahaya. Dan dari arah yang tidak diketahui, hembusan angin malam bertiup. Awalnya masih berangin, kemudian angin menjadi semakin kencang, dan kecepatan angin menjadi semakin tinggi. Angin menderu-deru seperti bulan lunar ke-12 di musim dingin, dan angin utara bertiup menerpa wajahku, membawa rasa dingin yang menggigit. Di seluruh kerajaan naga, suhu turun sekitar 5 derajat dalam semalam. Angin bertiup dan awan berubah, dan perubahannya tidak dapat diprediksi. Hari berikutnya, Lutfi Daim dan Santina Jismi bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi,
Mereka masuk ke iring-iringan mobil yang menunggu dan bergegas menuju keluarga Ye. Hari ini adalah hari ketika Santina Jismi kembali ke rumah. Di banyak tempat, merupakan kebiasaan bagi pengantin baru untuk kembali ke rumah orang tuanya selama 3 hari setelah menikah. Awalnya, keluarga Ye seharusnya mengirim seseorang untuk menjemputnya, tapi Lutfi Daim tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia membawa Santina Jismi dan bergegas ke keluarga Ye. Saat ini, keluarga Ye masih sangat hidup. Ye Tianlong mengadakan perjamuan besar lagi dan mengundang banyak orang untuk berkumpul. Tidak ada alasan lain selain bersenang-senang. Lebih dari 3 tahun yang lalu, pernikahan Lutfi Daim dan Santina Jismi sangat buruk, dan dia memahaminya. Jadi sekarang, dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk memberikan kompensasi sebanyak mungkin kepada Santina Jismi dan Lutfi Daim. Pagi-pagi sekali, keluarga Ye sibuk dengan orang-orang. Long Haosuan dan yang lainnya juga menganggap keluarga Ye sebagai rumah mereka sendiri saat ini dan sibuk menyiapkan meja, kursi, dan bangku. Ye Tianlong, sebaliknya, memanfaatkan waktu itu untuk mengobrol lagi dengan Tuan Ye. Lutfi Daim, kamu harus membantu. Ye Tianlong langsung ke pokok permasalahan, dan kata-katanya sangat lugas. Apa yang bisa saya bantu? Tuan Ye sedikit mengernyit. Saya tidak peduli bagaimana Anda membantu. Anda hanya perlu membantu. Nada suara Ye Tianlong sangat keras. Santina Jismi memaksa ayahnya, dan Ye Tianlong juga mendorong ayahnya sendiri. Saya tidak bisa membantu. Tuan Ye mendengus dingin. Kamu harus membantu bahkan jika kamu tidak bisa membantu. Nada suara Ye Tianlong tenang, dan dia bahkan bertingkah seperti brengsek. Kemarahan Tuan Ye memuncak, dia membanting meja dan mengumpat. Kecuali jika kamu tidak peduli dengan Sueyu, atau darah keluarga Ye kita di perut Sueyu. Ye Tianlong sama sekali tidak sabar, dia hanya berkata dengan tenang. Kalimat ini secara langsung mengalahkan Tuan Ye dan seluruh pasukan. Anda bajingan. Tuan Ye terdiam selama hampir setengah menit, lalu mengumpat dengan getir dan mengeluarkan ponselnya. Bab 1800. Apa yang dikatakan Ye Tianlong benar. Meskipun Tuan Ye tidak peduli pada Lutfi Daim, dia bahkan tidak peduli pada Santina Jismi. Namun, anak dalam perut Santina Jismi masih memiliki darah keluarga Ye sampai batas tertentu. Bagaimanapun, aku serahkan masalah ini padamu. Melihat Tuan Ye mengeluarkan ponselnya, Ye Tianlong berbalik dan berjalan keluar. Ketegangan di hati saya sangat berkurang. Tuan Ye adalah seorang veteran. Dengan koneksinya, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan Ye Tianlong pun mungkin tidak bisa membandingkannya. Ini juga alasan mengapa Ye Tianlong menahan diri selama bertahun-tahun. Meskipun dia adalah seorang jenderal bintang 3, Tuan Ye menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan wajah lamanya dan menanyakan koneksinya sebelumnya. Hanya berbicara tentang Tuan Chen, reputasi Tuan Ye pasti lebih besar daripada reputasi Ye Tianlong. Oleh karena itu, selama Tuan Ye bersedia mengambil tindakan, dia pasti dapat membantu Lutfi Daim. Sekalipun Lutfi Daim tidak bisa diamankan, setidaknya kerugiannya bisa diminimalkan. Semua orang di keluarga Ye, termasuk tamu dari semua lapisan masyarakat, sudah berada di tempatnya. Setelah Lutfi Daim dan Santina Jismi tiba, semua orang berdiri dan pergi ke pintu untuk menyambut mereka. Saudara Lutfi, kulihat kakimu sedikit goyah saat berjalan. Long Haosuan tertawa dan berteriak pada Lutfi Daim. Bentak. Begitu Long Haosuan selesai berbicara, dia menerima tamparan di kepalanya yang telanjang. Kenapa kamu tidak mengendalikan dirimu sendiri? Acara macam apa ini? Keluh Parves Maas. Long Haosuan menjulurkan lidahnya, tapi tetap menutup mulutnya. Selamat datang di rumah, Nona muda, dan selamat datang Paman. Semua orang di keluarga Ye menyambutnya serempak. Lutfi Daim dan Santina Jismi perlahan masuk ke kediaman keluarga Ye, dikelilingi oleh ratusan orang di belakang mereka. Setelah saling menyapa beberapa kali, semua orang langsung menuju tempat duduknya masing-masing. Perjamuan segera dimulai, dan semua orang kembali mengobrol dengan antusias. Namun, karena alasan tertentu, Tuan Ye tidak duduk di meja hari ini. Dan Lutfi Daim dengan tajam mengetahui bahwa orang-orang terus berdatangan selama periode ini, mengangguk ke arah Ye Tianlong dari kejauhan, dan berjalan langsung ke halaman belakang keluarga Ye. Disitulah Tuan Ye tinggal. Apakah orang-orang ini mencari Tuan Ye untuk sesuatu? Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang telah tiba dan masuk ke halaman belakang keluarga Ye.
Orang-orang ini semua mengenakan jaket hitam dan tampak sedang terburu-buru. Lutfi Daim, cepat makan. Beri Sue Yujie makanan. Melihat mata Lutfi Daim berbinar, Ye Tianlong segera menyapanya. Sehat. Lutfi Daim perlahan menarik pandangannya dan memberi Santina Jismi beberapa hidangan ringan, tapi dia tetap melihat ke sana. Kebanyakan dari orang-orang ini sudah sangat tua, setidaknya berusia 40 tahun, dan bahkan ada seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Yang lebih penting adalah kecepatan berjalan mereka sangat stabil, memberikan perasaan tegas dan tegas kepada orang-orang. Mungkin, dia berasal dari tentara. Saudara Lutfi, ayo, minum. Di hari pernikahanmu, aku tidak berani membuatmu minum. Apapun yang kukatakan hari ini, aku akan meminumnya sepuasnya. Long Hao Xuan memegang botol anggur di satu tangan dan segelas anggur di tangan lainnya. Dia berteriak kepada Lutfi Daim, membawa Lutfi Daim kembali dari pikirannya yang mengembara. Saudara Lutfi, apa yang kamu khawatirkan? Kakak ipar Sueyu sudah meneleponmu 2 kali. Parvez Maas juga memanggil. Tidak apa-apa, ayo minum. Lutfi Daim tersenyum lalu perlahan berdiri. Sueyu, aku akan pergi minum bersama mereka. Sebelum Lutfi Daim pergi, dia membisikkan sesuatu di telinga Santina Jismi. Silakan, tapi kamu tetap harus hati-hati. Santina Jismi mengangguk penuh pengertian dan tersenyum manis pada Lutfi Daim. Lutfi Daim setuju sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah Long Hao Xuan dan yang lainnya, dan mulai minum anggur dengan berisik. Suasana di tempat kejadian pun meriah. Apakah kamu sudah mengatur semua hal yang aku minta kamu atur? Sambil minum, Lutfi Daim bertanya dengan lembut. Jangan khawatir, Saudara Lutfi, saya selalu siaga menunggu pesanan Anda. Long Hao Xuan segera menyembunyikan senyumnya dan menjawab dengan serius. Parvez Maas dan yang lainnya juga mengangguk serempak, menandakan bahwa tidak ada masalah. Lutfi Daim merasa lega sekarang. Ini adalah satu-satunya alat tawar-menawarnya, dan dia tidak boleh gegabah sedikit pun. Aku tidak ingin melakukannya, tapi jika mereka bersikeras membunuhku, maka aku harus melakukannya. Lutfi Daim sepertinya sedang menjelaskan atau berbicara pada dirinya sendiri. Saudara Lutfi, apa rencanamu selanjutnya? Parvez Maas menyesap anggur lalu merendahkan suaranya dan bertanya. Sebelum Lutfi Daim dapat berbicara, Parvez Maas berkata lagi, bagaimanapun, sisi ibu kota ini bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Lutfi Daim mengangguk sedikit, lalu menyipitkan matanya dan berkata, setelah aku meninggalkan keluarga Ye, aku akan kembali ke kota Eastcliff dulu. Kami akan membuat rencana untuk masa depan nanti. Setelah mendengar kata-kata Lutfi Daim, semua orang mengangguk. Tidak peduli apapun, kota Eastcliff adalah fondasi Lutfi Daim. Meskipun Lutfi Daim kini telah menguasai 4 kota, kota kecil di selatan sungai Yangtze itu akan selalu menjadi yang paling setia dan dapat diandalkan. Gunung akan runtuh jika Anda mengandalkannya, dan Anda akan lari jika Anda mengandalkan manusia. Hanya kota Eastcliff, yang ditaklukkan sendirian oleh Lutfi Daim dari bawah ke atas, yang merupakan tempat paling dapat diandalkan. Mincheng, kota Haidong, dan Jingcheng semuanya tidak ada bandingannya dengan kota Eastcliff. Oleh karena itu, merupakan rencana paling bijaksana bagi Lutfi Daim untuk duduk di kota Eastcliff. Selama saudara Lutfi kembali ke kota Eastcliff, jika saudara Lutfi tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan kita di kota Eastcliff, kecuali para petinggi memutuskan untuk mengebom seluruh kota Eastcliff, kita tidak akan pernah bisa membawa pergi saudara Lutfi. Long Hao Xuan menyentuh kepalanya dan berkata dengan nada sangat percaya diri. Namun, kata-kata arogannya disetujui oleh Parvez Maas dan yang lainnya. Di kota Eastcliff, Lutfi Daim adalah raja yang tak terbantahkan, dan kata-katanya lebih efektif daripada kata-kata orang lain. Namun, Lutfi Daim perlahan melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika saya kembali ke kota Eastcliff, saya tidak ingin menjadi raja. Saya hanya ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Hanya ketika semuanya sudah beres, saya dapat pergi menemui Tuan Chen dengan pikiran tenang. Setelah mendengar kata-kata Lutfi Daim, semua orang sedikit terdiam. Namun ini adalah pilihan Lutfi Daim, dan selain menurutinya, mereka tidak berani melanggar perintah Lutfi Daim. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, ayo minum hari ini. Kalau begitu, kembalilah ke rumah kita di kota Eastcliff. Long Hao Xuan melambaikan tangannya, mengambil gelas anggur dan menyentuhnya dengan Lutfi Daim. Ya, ayo kita minum dulu.
Akan ada jalan menuju gunung sebelum mobil, jadi jangan takut. Lutfi Daim juga tersenyum lembut dan mendentingkan gelas dengan semua orang. Meja Ye Tianlong. Dia hanya menatap Santina Jismi dan membisikkan sesuatu kepada Santina Jismi. Jenderal Ye. Saat ini, Zhong Liangping berjalan mendekat, nadanya sedikit tergesa-gesa. Ye Tianlong tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berbicara dengan Santina Jismi, berdiri dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Ye Tianlong menoleh ke belakang dan menjauhkan diri dari Santina Jismi sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang Tuan Chen ada di sini. Zhong Liangping mengertakkan gigi dan berkata, kami sedang dalam perjalanan sekarang, dan kami mungkin akan segera tiba. Bab 1801. Apa? Ye Tianlong tercengang saat mendengar ini, dan kemudian menjadi sangat marah. Apakah ini untuk memaksa Lutfi menemui jalan buntu? Pada hari pernikahan, aku membawa seseorang ke sini untuk membawa Lutfi pergi. Ye Tianlong mengeluarkan perintah umum bintang 3 dan mendorong semua orang mundur, memberi Lutfi waktu. Tapi, baru kemarin, Tuan Chen datang untuk mengurus orang lagi. Hal ini sama saja membuat orang tidak punya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Ye Tianlong awalnya berpikir bahwa dia telah mengeluarkan perintah umum bintang 3 untuk menjamin Lutfi. Perintah umum itu setidaknya bisa membeli Lutfi 2 hari. Jadi setelah Santina Jismi kembali ke rumah hari ini, Ye Tianlong berencana membiarkan Lutfi kembali ke kota Eastcliff terlebih dahulu. Kemudian, Lutfi duduk di yayasannya sendiri. Dan Ye Tianlong ada di sini untuk membantu ketika dia di rumah, dan dia selalu bisa menyelesaikan sesuatu. Namun kini tampaknya para atasan sama sekali tidak bersedia memberikan kesempatan tersebut. Di mana orang yang ingin kamu hubungi? Bagaimana kelanjutannya? Ye Tianlong mengeluarkan rokoknya dengan tidak sabar, mengulurkan tangan dan menyalakannya, lalu menghisapnya. Satu-satunya metode yang bisa dia gunakan sekarang adalah buku darah ribuan orang. Jenderal Ye, hal itu tidak bisa dilakukan. Jika Anda berbicara secara pribadi, ada banyak orang yang bersedia melakukannya, tetapi beberapa dari mereka meremehkan Lutfi. Karena Lutfi tidak memiliki jabatan apapun di ketentaraan. Di mata mereka, Lutfi hanyalah pengkhianat yang melakukan masalah. Jadi, mustahil bagi mereka untuk melawan hal di atas demi Lutfi. Nada suara Zhong Liangping sangat tidak berdaya. Terus terang, meskipun Lutfi menguasai 2/3 perekonomian kerajaan naga, dia tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap orang-orang di ketentaraan. Lutfi bahkan tidak memegang posisi setingkat sersan di ketentaraan, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang-orang itu? Jika Lutfi memakai pangkat, mungkin segalanya akan berbeda. Tapi Lutfi hanyalah orang biasa. Di mata tentara, dia hanyalah orang lemah yang tidak mampu berdiri di atas panggung. Ayo pergi dan telepon Lutfi. Seluruh hati Ye Tianlong ada di tenggorokannya saat ini. General Order Samsung yang semula mampu bertahan selama 2 hari, ternyata hanya bertahan 1 hari saja. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Tuan Chen telah benar-benar kehilangan kesabarannya dan datang dengan sikap mengancam. Jika Lutfi pergi, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, Lutfi harus pergi dulu. Ye Tianlong berjalan ke arah Lutfi dalam 2 atau 2 langkah dan mengambil gelas anggur langsung dari tangan Lutfi. Sebelum Lutfi menyesap anggurnya, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianlong dengan sedikit kebingungan. Jangan katakan apapun, jangan tanya apapun. Sekarang, pergilah bersama Santina dan pergi ke bandara. Aku akan mengatur bandaranya. Ye Tianlong tidak mengatakan omong kosong apapun dan meminta Zhong Liangping mengeluarkan kunci mobil. Tidak ada yang berani menghentikan mobil Ye Tianlong, yang akan menjamin perjalanan Lutfi lancar. Lutfi sedikit mengernyit, sudah menebak apa yang terjadi. Long Hao Xuan dan yang lainnya segera meletakkan gelas anggur mereka dan berhenti tersenyum. Lutfi berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil kunci mobil dan berjalan menuju Santina Jismi. Long Hao Xuan dan yang lainnya juga segera mengeluarkan kunci mobil mereka dan bersiap untuk pergi bersama Lutfi ketika Lutfi datang. Sueyu, sesuatu yang mendesak terjadi di kota Eastcliff. Saya harus kembali dan menanganinya dengan cepat. Dengar, apakah kamu akan kembali bersamaku atau tetap di sini? Lutfi bertanya pada Santina Jismi dengan lembut sambil tersenyum. Dia jelas tahu bahwa Santina Jismi bisa memastikan keselamatannya di keluarga Ye. Namun, keinginan Santina Jismi harus selalu dihormati. Aku akan pergi bersamamu. Santina Jismi tidak berkata apa-apa,
dan segera meletakkan sumpitnya dan berdiri. Bagus. Lutfi mengangguk, memegang Santina Jismi dengan satu tangan, dan langsung berjalan keluar. Situasinya mendesak saat ini, dan tidak ada waktu untuk menyapa. Ye Tianlong juga melambai kepada tamu lainnya, dan kemudian bersiap untuk mengirim Lutfi dan yang lainnya pergi. Suasana di kediaman seluruh keluarga Ye langsung menjadi khusyuk. Para tamu juga merasakan ada yang tidak beres dan memandang Lutfi dan yang lainnya dengan mata terbelalak. Saudara Feng, kamu dan kakak ipar Sueyu akan pergi nanti. Beberapa dari kita akan tetap tertinggal. Jika tidak berhasil, kita akan bertabrakan dengan mereka. Long Haosuan mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung bawahnya, tetapi tidak menemukan apapun. Saat memasuki kediaman keluarga Ye, bahkan Long Haosuan tidak bisa membawa senjata termal. Senjata termalnya ada di luar mobil. Jangan impulsif. Kamu bisa memblokirnya, tapi kamu tidak boleh bergerak. Lutfi mengerutkan kening dan mengakui bahwa jika dia mengambil tindakan terhadap rakyat Tuan Chen, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan Santina Jismi akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pasti Tuan Chen dan orang-orang yang datang untuk menangkap Lutfi. Memikirkan hal ini, Santina Jismi segera menoleh dan menatap Ye Tianlong. Tapi Ye Tianlong dan Santina Jismi saling memandang selama 2 detik, lalu menghela nafas pelan dan merentangkan tangan mereka sedikit. Hanya banyak yang bisa dia lakukan. Rencana yang ditulis dengan darah ribuan orang tidak dapat diselesaikan sama sekali. Lutfi bukanlah teman sekolah atau jenderal, dia tidak memiliki bobot sama sekali. Kemanapun Lutfi akan pergi di masa depan, setidaknya saat ini, Lutfi tidak akan dihargai oleh orang-orang itu sama sekali. Santina Jismi juga tahu bahwa jika Ye Tianlong dapat membantu Lutfi, dia tidak akan pernah menyembunyikan rahasianya, jadi dia hanya bisa menghela nafas ringan. Saudara Feng, kamu dan kakak ipar Sueyu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, dan kita akan berhenti di belakang. Nanti bisa nyalakan navigasinya. Jangan ambil jalan besar, ambil jalan kecil. Di samping itu, Long Haosuan benar-benar sadar saat ini dan terus berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan menutup mulutnya. Bas dengungan. Bas dengungan. Suara mesin yang bertenaga terdengar satu demi satu, dan sepertinya ada setidaknya 30 mobil. Benar saja, setelah mesin menderu, kendaraan berpelat putih mulai bermunculan silih berganti di mata semua orang. Lutfi, kamu dan Sueyu kembali ke kamar dulu, dan aku akan menangani mereka. Ye Tianlong mengerutkan kening dan dengan cepat mengambil langkah maju untuk memblokir Lutfi dan yang lainnya. Lutfi ragu-ragu selama 2 detik, tapi masih meraih tangan Santina Jismi dan bersiap bersembunyi di baliknya. Sekali lagi, dia bukan siapa-siapa di ketentaraan, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Hanya Ye Tianlong yang masih bisa mengucapkan beberapa patah kata. Namun, Santina Jismi sedang hamil dan tidak bisa berjalan cepat. Higa. Tak lama kemudian, tidak kurang dari 30 mobil berhenti dan berhenti di depan gerbang rumah Ye. Bang! 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 Begitu mobil berhenti, tentara bersenjata lengkap turun dengan cepat satu demi satu. Mobil di depan juga terbuka. Pria parubaya yang pernah bertemu Lutfi sebelumnya, mengenakan seragam militer, membungkuk dan keluar dari mobil, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Lutfi, jangan pergi, aku sudah melihatmu. Pria parubaya itu mengenakan seragam militer, dengan tangan di belakang punggung, dia berteriak ke halaman keluarga Ye. Setelah suara ini, Lutfi menghela nafas pelan, lalu perlahan berhenti. Bab 1802. Lutfi, silakan tinggalkan aku sendiri. Aku akan membantumu memblokirnya. Mereka tidak akan melakukan apapun terhadap wanita hamil. Santina Jismi dengan cepat melepaskan diri dari tangan Lutfi dan mendorong punggung Lutfi dengan keras. Lutfi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tapi tidak pergi. Pada saat ini, melarikan diri berarti melawan hukum, jadi Liu Chenglin memenuhi syarat untuk membunuh Lutfi saat itu juga. Lutfi, aku, Liu Chenglin, datang menjemputmu atas nama Tuan Chen. Jika Anda berani menolak penegakan hukum, saya punya wewenang untuk membunuh Anda saat itu juga, pertama dan kemudian. Liu Chenglin parubaya tidak sabar dan berteriak kepada Lutfi. Betapa beraninya kamu membunuhku terlebih dahulu dan kemudian pamer di keluargaku Ye? Kamu harus membunuh salah satu dari mereka dan biarkan aku melihatnya.
Kemarahan yang telah lama ditahan Ye Tianlong tiba-tiba meledak pada saat ini. Tuan Chen benar-benar pengganggu. Ada masalah saat pernikahan, dan Santina Jismi akan tetap membuat masalah saat kembali ke rumah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Ye Tianlong, seorang jenderal bintang 3, hanyalah macan kertas? Ketika Liu Chenglin mendengar ini, dia tersenyum tipis, lalu masuk rumah keluarga Ye dengan semua orang di belakangnya. Ketika penjaga keluarga Ye di pintu melihat seragam militer Liu Chenglin, tidak ada yang berani menghentikannya. Liu Chenglin, dengan tidak kurang dari 100 tentara bersenjata lengkap di belakangnya, memasuki kediaman keluarga Ye tanpa hambatan. Ye Tianlong menyipitkan matanya sedikit. Jika orang lain yang masuk rumah keluarga Ye tanpa izin dengan senjata panas, dia pasti berhak membunuhnya di tempat. Tapi, menghadapi Liu Chenglin ini, tidak. Dia adalah orang di sebelah Tuan Chen, dan di luar, dia adalah juru bicara Tuan Chen. Menghadapinya berarti berurusan dengan Tuan Chen. Dan berurusan dengan Tuan Chen jelas merupakan kejahatan besar. Lutfi, aku sudah memberimu begitu banyak waktu, bukankah sudah waktunya kamu ikut dengan kami? Ketika Liu Chenglin datang kali ini, dia bahkan tidak menyapa Ye Tianlong, tetapi menatap langsung ke arah Lutfi dan bertanya. Lutfi perlahan berbalik dan memandang Liu Chenglin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa bahwa apapun yang dia katakan saat ini lemah. Salin itu. Liu Chenglin memandang Lutfi selama 2 detik dan kemudian memberi perintah secara langsung. 10 tentara bersenjata lengkap segera mengeluarkan borgol mereka yang cerah dan berjalan menuju Lutfi. Saat dia melihat borgol, hati Ye Tianlong tenggelam. Bahkan borgol pun digunakan, untuk apa ini? Bukankah ini membuktikan bahwa hukuman Lutfi tidak bisa dihindari? Apa yang akan kamu lakukan? Zhong Liangping mendengus dingin dan melangkah maju untuk menghentikannya. Ye Tianlong langsung melambaikan tangannya. Di antara para tamu di belakangnya, beberapa orang dari tentara segera datang ke belakang Ye Tianlong dan memblokir Lutfi dan Santina Jismi. Saat ini, ada 7 atau 8 orang di belakang Ye Tianlong. Semuanya mengenakan bunga emas atau bintang emas, dan semuanya memiliki posisi tingkat tinggi. Namun, Liu Chenglin bahkan tidak melihat mereka, seolah-olah dia menganggap orang-orang itu bukan apa-apa. Jenderal Ye, berhentilah melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Hari ini, atas perintah Tuan Chen, saya datang untuk membawa Lutfi kembali untuk pulih. Kecuali Anda bisa pindah dan seseorang yang lebih tinggi dari Tuan Chen keluar, jika tidak, itu akan sia-sia. Nada bicara Liu Chenglin saat ini sangat keras dan mendominasi. Ye Tianlong tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi sama sekali. Setelah mengucapkan kalimat ini, orang-orang di belakang Ye Tianlong segera terdiam. Memang benar mereka adalah bawahan Ye Tianlong, namun menghadapi gubernur militer Chen Lao, siapa yang berani melawan mereka? Oleh karena itu, saat ini, mereka juga duduk di atas peniti dan jarum. Membawa pergi. Liu Chenglin mendengus dingin, dan 10 tentara itu berjalan menuju Lutfi lagi. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Ye Tianlong mengertakkan giginya sedikit, mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Dia telah menghabiskan semua kartunya. Lutfi pasti akan dibawa pergi hari ini. Adapun hasil akhirnya seperti apa, tidak ada yang bisa memprediksi. Saat ini, Lutfi tidak panik sama sekali. Dia sudah lama menunggu hari ini, jadi dia tidak terlalu gugup. Hal-hal yang harus dihadapi cepat atau lambat pasti dihadapi, hanya saja cepat atau lambat. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri hari ini, kita hanya bisa mengikuti masa lalu dan menyelesaikan masalah ini. Lutfi, Lutfi. Santina Jismi memegang erat lengan Lutfi, matanya penuh kekhawatiran dan keengganan. Tidak masalah, aku mungkin bisa kembali segera setelah aku pergi. Lutfi tersenyum, memeluk mereka dengan lembut, dan memandang 10 prajurit itu dengan tenang. Tidak ada perlawanan atau rasa takut apapun, hanya menunggu dengan tenang. Brengsek! Saudara Feng. Long Hao Xuan dan yang lainnya juga mengertakkan gigi dan meraung. Tetapi mereka tahu bahwa tidak ada yang berani menolak saat ini. Jika tidak, kesalahan awal Lutfi hanya akan bertambah sekali lagi. Oleh karena itu, saya hanya bisa menahan semua emosi seumur hidup. Berhenti. Tepat ketika 10 tentara itu berjalan ke sisi Lutfi, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang. 10 prajurit itu berhenti dan melihat ke belakang mereka. Dan Liu Chenglin juga melihat ke belakang kerumunan dengan mata sedikit fokus. Saya melihat Tuan Ye memegang tongkat, diikuti oleh tidak kurang dari 20 orang,
berjalan menuju arah ini dengan kecepatan tetap. Lutfi berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Ye sendirian di depannya saat ini, dan orang-orang yang mengikutinya adalah semua orang yang melewati halaman depan rumah Ye dan pergi ke halaman belakang. Namun, orang-orang itu saat ini telah melepas jas hitam mereka, memperlihatkan pakaian di baliknya. Semuanya mengenakan seragam militer dan memiliki pangkat tinggi di pundak mereka. Tanda pangkatnya berkilau dengan cahaya keemasan, sangat mempesona. Total siswa tingkat sekolah ada 16, dan mereka semua adalah siswa tingkat sekolah dengan jabatan tingkat tinggi. Selain itu, ada 4 jenderal bintang 1 dan 2 jenderal bintang 2. Dengan kekuatan yang berkumpul di satu tempat, itu akan sangat menakutkan. Keluarga Ye di ibu kota telah berkembang selama bertahun-tahun, dan koneksi Tuan Ye sendiri akhirnya mendatangkan begitu banyak orang. Namun, orang-orang ini sudah menjadi kekuatan terbesar yang bisa digunakan oleh Tuan Ye. Keluarga Yeku benar-benar tidak seperti dulu lagi. Seseorang datang ke pintu dan membawa orang pergi secara paksa. Tuan Ye mendengus dingin, melangkah maju dan berkata, "Tuan Ye." Ketika Liu Chenglin melihat Tuan Ye keluar, dia masih menyapanya dengan hormat. Bagaimanapun juga, Tuan Ye dapat dianggap sebagai seniornya. Bisakah aku, ditambah orang-orang di belakangku, membuatnya tetap hidup selama sehari? Tuan Ye melambaikan tangannya sedikit dan menyampaikan permintaannya langsung pada intinya. Liu Chenglin terdiam selama hampir 10 detik, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya khawatir kami tidak bisa." Mendengus. Tuan Ye mendengus dingin, dan tongkat di tangannya segera mengguncang tanah. "Saya seorang jenderal bintang 1 di distrik militer Barat Daya. Saya ingin melindungi Lutfi untuk 1 hari. Saya adalah komandan jenderal bintang 2 di wilayah militer utara. Saya ingin melindungi Lutfi untuk 1 hari. Saya." Desir, desir, desir. Dalam sekejap, hampir 20 orang di belakang Tuan Ye semuanya melangkah maju. 4 jenderal dan 2 jenderal masing-masing mengeluarkan tanda umum dari tangan mereka yang tidak dapat dengan mudah ditunjukkan kepada orang lain. Untuk menjadi seorang jenderal, seseorang harus memiliki jenderal di sisinya. 6 medali emas umum, yang memancarkan cahaya keemasan berkilauan, diangkat secara serempak. Bab 1803. Dan selain 6 jenderal mereka, perwira tingkat sekolah yang tersisa tentu saja tidak memiliki jenderal di sekitar mereka. Namun, mereka semua melangkah maju. Tanda pangkat mereka sama-sama bersinar. 6 jenderal ditambah 16 sekolah. Yang paling penting adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang berkuasa. Meskipun Ye Tianlong adalah seorang jenderal, dia telah meninggalkan tim, banyak hal yang tidak berjalan mulus. Tetapi orang-orang ini berbeda. Orang-orang ini sedang bertugas saat ini dengan perintah, banyak tentara dan kuda berkumpul. Siapa yang berani meremehkanku? Untuk melindungi Lutfi dengan nyawanya, Tuan Ye telah mempertaruhkan nyawanya sepenuhnya. Ketika Liu Chenglin melihat pemandangan ini, dia langsung terdiam, dengan sedikit kemarahan muncul di matanya. Beraninya orang-orang ini tidak mematuhi perintah demi Lutfi? Apakah ini akan bekerja sama untuk memaksa istana? Sebelum Liu Chenglin bisa mengatakan apapun, bawahan lama di belakang Ye Tianlong melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hasilnya, lebih dari selusin orang dengan kekuatan nyata berkumpul dan berdiri di depan Lutfi dan Santina Jismi. Lutfi, mereka. Mata Santina Jismi melebar dan dia meraih lengan Lutfi dengan erat. Ini semua adalah kekuatan ayah dan Tuan Ye. Seharusnya, semua kekuatan yang bisa mereka gunakan. Lutfi sedikit menyipitkan matanya dan mendesah pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak selalu berdiri di belakang, tapi perlahan mengambil langkah maju. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya melanjutkan. Chen memerintahkan ratusan orang untuk datang dengan borgol hari ini, dan maksudnya sangat jelas. Disinilah aku ingin bertemu Lutfi. Dalam hal ini, apakah Tuan Chen akan pensiun? Jika dia mundur lagi, dia akan menampar wajahnya sendiri. Jadi saat ini, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Kecuali jika keluarga Ye dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari Tuan Chen. Mungkin masih mungkin untuk membeli Lutfi sehari. Jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal ini. Bahkan tidak sedikit pun. Di saat yang sama, Lutfi juga sedikit lelah. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini, terlalu banyak orang yang terlibat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, maka akan lebih banyak orang yang terkena dampaknya.
Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Lutfi. Demi persahabatan, orang-orang ini ingin membantu meskipun mereka mempertaruhkan masa depan mereka sendiri. Bagaimana mungkin Lutfi tega mendorong orang-orang saleh ini ke dalam lubang api? Jenderal Liu, bisakah kita bekerja sama untuk membelikan Lutfi sehari? Lusinan orang melangkah maju, 6 orang di depan menjalankan perintah umum mereka, dan puluhan orang di belakang tidak menyembunyikan tanda pangkat mereka. Apakah kamu mencoba untuk tidak menaati perintah gubernur? Nada suara Liu Chenglin dan Jenderal Liu menjadi semakin dalam, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Mendengar ini, Lutfi menghela nafas pelan lagi di dalam hatinya, dan perlahan mengulurkan tangannya untuk mendorong telapak tangan Santina Jismi menjauh. Satu orang melakukan pekerjaan dan yang lainnya bertanggung jawab. Aku akan pergi bersamamu. Lutfi maju selangkah, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memandang Jenderal Liu dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, seluruh penonton tercengang. Lutfi, apa yang membuatmu bingung? Kruk Tuan Ye bergetar di tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tuan Ye, Lutfi kecil, terima kasih atas usahamu. Namun, masalahnya sudah mencapai titik ini, dan memang tidak ada gunanya bertahan lebih lama lagi. Lutfi menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Bahkan jika lusinan orang ini mempertaruhkan masa depan mereka sendiri, mereka hanya bisa membeli Lutfi suatu hari nanti. Kalau begitu, Lutfi mungkin bisa menggunakan hari ini untuk kembali ke kota Eastcliff. Kemana Lutfi selanjutnya harus pergi? Apakah Anda benar-benar ingin memantapkan diri di kota Eastcliff dan bersaing dengan yang di atas? Itu hanya omong kosong. Oleh karena itu, Lutfi tidak ingin bertahan lebih lama lagi. Semakin cepat Anda menghadapinya, semakin cepat Anda bisa mendapatkan hasilnya. Jika menurutmu begitu, itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Liu Jiang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya sedikit. 10 tentara yang diborgol melangkah maju lagi dan berjalan menuju Lutfi. Lutfi sedikit merilekskan tubuhnya dan perlahan mengulurkan tangannya, memperlihatkan pergelangan tangannya ke udara. Saudara Feng. Pada saat ini, Long Haosuan dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mengaum. Wajah Santina Jismi menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai seorang istri, siapapun yang melihat suaminya dibawa pergi dengan borgol, dia tidak akan merasa nyaman. Haosuan, suruh Sueyu ke belakang. Lutfi tiba-tiba berbicara dan berbicara dengan lembut. Ya. Long Haosuan mengertakkan gigi dan berjalan ke sisi Santina Jismi. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Santina Jismi, bagaimanapun, memiliki sikap yang sangat keras dan tidak mau pergi sama sekali. Long Haosuan tidak berani menyentuh tubuh Santina Jismi dan hanya bisa berdiri diam. Wow! Borgol prajurit di depan terbuka dengan bunyi dentang, dan mereka segera memborgol tangan Lutfi. Berhenti. Pada saat ini, Tuan Ye memarahi dengan marah dan kemudian melangkah maju. Kruk di tangannya terangkat tinggi, lalu tiba-tiba terjatuh. Bang! Gemerincing. Kruk langsung jatuh dan langsung mengenai borgol yang dipegang prajurit tersebut. Borgol perak berkilau itu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Bagaimana mungkin prajurit ini berani menantang Tuan Ye? Dia langsung diam dan tidak berani berbicara. Tuan Ye. Liu Chenglin tiba-tiba berteriak, dengan nada yang sedikit jahat. Namun, Tuan Ye mengabaikannya, sedikit menyipitkan matanya, dan berjalan ke arah Lutfi dalam 3 atau 2 langkah. Pada saat ini, aura Tuan Ye juga meledak berlapis-lapis. Mata yang awalnya sangat keruh kini memancarkan cahaya yang tajam, membuat orang merasa bahwa pedang itu masih muda. Lutfi, jangan kemari, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Dan Tianlong, jangan khawatir, mundur saja. Aku, Pak Tua Ye, telah menjadi sombong sepanjang hidupku. Karena kepribadianku, aku juga telah melakukan banyak hal yang salah. Beberapa hal aku tahu aku salah, tapi aku tetap harus melakukan kesalahan. Faktanya, rasa bersalah di hatiku tidak bisa dihindari. Pada titik ini, Tuan Ye berhenti sebentar dan mendesah pelan. Dan banyak orang lainnya juga menghela nafas pelan. Dengan kata-kata ini, dia telah selesai membicarakan kejadian masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia bersedia mengakui kesalahan yang telah dia buat. Tapi, lupakan saja, tidak perlu menyebutkan masa lalu. Singkatnya, Lutfi adalah cucu iparku,
dan aku pasti akan melindunginya untuk satu hari-hari ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Lagi pula, setengah kakiku sudah berada di papan peti mati. Nada bicara Tuan Ye tegas, dan setiap kata nyaring serta kuat. Dari 300 orang yang semula mendaftar wajib militer, hanya tersisa 17 orang setelah diberhentikan. Saya telah hidup lebih lama dari 283 orang itu, dan saya puas. Setelah Tuan Ye selesai berbicara, lusinan orang di belakangnya saling berpandangan terlebih dahulu, lalu maju selangkah, mengikuti Tuan Ye dengan teguh. Tidak peduli apapun, jika Tuan Ye dan Ye Tianlong dapat memanggil mereka, itu berarti mereka dapat dipercaya. Bab 1804. Sebagian besar pria di ketentaraan sangat mementingkan hubungan antar kawan. Atas kepercayaan ini, mereka tidak punya pilihan. Apakah kamu benar-benar berencana memberontak? Jenderal Liu memarahi dengan marah, dan matanya langsung menggigil. Lutfi mengerutkan kening dan melangkah maju lagi. Namun, seorang siswa kelas parubaya yang tidak dia kenali langsung menghentikannya. Bahkan Lutfi tidak diperbolehkan berbicara. Ada banyak sikap dalam melindungi Lutfi dari angin dan ombak. Liu menanyakan kalimat itu, tetapi tidak ada yang menjawab perkataannya. Namun, setiap orang memiliki pandangan yang tegas dan mengekspresikan sikap mereka sendiri. Kamu pikir aku, Liu, tidak memiliki level yang cukup tinggi untuk bisa mengejutkanmu, kan? Liu mengucapkan kata-kata ini, namun masih belum ada jawaban. Namun, itulah yang sebenarnya mereka pikirkan. Tidak peduli seberapa kuat Liu Chenglin, dia tetap seorang jenderal. Dan dengan keenam jenderal di pihak mereka, mengapa mereka harus takut pada Liu Chenglin? Sepertinya kamu ingin aku memindahkan Tuan Chen ke sini? Jenderal Liu tersenyum dingin dan bertanya dengan ringan kepada semua orang. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang, dan detak jantung mereka semakin cepat. Jika Tuan Chen benar-benar dipindahkan ke sini, bahkan 16 jenderal, apalagi 6 jenderal, tidak akan berguna. Gubernur militer dan jenderal sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana posisi gubernur tertinggi di kalangan prajurit bisa diimbangi dengan angka? Tuan Chen sendiri bernilai ribuan orang. Benar saja, ketika Liu Jiang mengatakan ini, bahkan mata Tuan Ye sedikit berkedip. Jika Tuan Chen datang untuk mengambil seseorang secara langsung, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Siapapun yang menghalangi gubernur militer mengurus rakyat pasti akan dibunuh di tempat. Melihat semua orang terdiam dan sedikit menundukkan kepala, seringai muncul di wajah Liu Jiang lagi. Tuan Chen tahu bahwa keluarga Ye Anda tidak jujur. Jadi menurutmu Tuan Chen belum siap? Jenderal Liu tampaknya telah kehilangan seluruh kesabarannya, dan senyuman di wajahnya sangat menarik. Apa maksudmu? Tuan Ye sedikit mengernyit. Namun, Jenderal Liu mendengus dingin dan bahkan tidak melihat ke arah Tuan Ye. Liu Jiang tiba-tiba meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan segel emas di detik berikutnya. Ya, itu segel, bukan perintah. Perintah Jenderal Bintang 3 Ye Tianlong sudah sangat mempesona, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, segel besar di tangan Jenderal Liu seluruhnya berwarna emas, dengan 2 naga emas bercakar 5 melayang di atasnya, keduanya dengan mulut terbuka lebar, tampak mengancam. Sejak segel besar itu muncul, seluruh tubuh Jenderal Liu seperti dipenuhi udara. Dan cahaya dari segel besar itu menyebar, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Perintah umum di tangan 6 jenderal di belakang Tuan Ye hilang dalam sekejap, dan mereka tidak berani bersaing demi kejayaan. Desis. Gubernur, stempel gubernur. Segel gubernur. Itu stempel gubernur. Ya Tuhan, Tuan Chen benar-benar menggunakan stempel gubernur. Lutfi akan mati. Aku tidak bisa menghentikannya, tidak peduli siapa orangnya, aku tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, suara terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kekuatan mengerikan dari segel gubernur ini sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa segel gubernur ini sama seperti pedang Shangfang pada zaman dahulu. Melihat segel besar ini seperti melihat seorang gubernur. Faktanya, makna yang diwakili oleh stempel gubernur bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Chen sendiri. Saat mereka marah, mereka bahkan bisa menantang Tuan Chen. Namun, menghadapi stempel gubernur dan menghadapi pedang Shangfang yang diberikan di atas, tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Saya,
Liu Chenglin, atas nama Tuan Chen, memegang stempel gubernur, menangkap Lutfi. Siapapun yang menghentikannya akan dibunuh di tempat, hidup atau mati. Liu Jiang mendengus dingin, memegang segel besar itu dan tiba-tiba mengangkatnya ke udara. Wah! 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 Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keenam jenderal itu langsung menerima perintah umum yang ada di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka ketakutan. Segera setelah itu, puluhan orang di belakang Tuan Ye semuanya melangkah maju secara serempak, berdiri dalam postur standar militer, lalu mengangkat tangan kanan untuk memberi hormat. Setelah itu, Zhong Liangping, Ye Tianlong, termasuk Tuan Ye, semuanya menegakkan tubuh mereka dan memberi hormat dengan hormat. Banyak sekali orang yang hadir. Selama mereka menjadi tentara, mereka semua mengangkat tangan memberi hormat seolah-olah mereka telah melihat perintah suci. Segel besar dari satu sisi menutupi seluruh tempat. Saat ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Liu Chenglin mendengus lagi di dalam hatinya ketika dia melihat semua orang ditekan. Keluarga Ye ini, tidak mungkin untuk tidak menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati. Tuan Chen berulang kali memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, tahukah Anda kekuatannya? Serahkan dan ambil. Liu Chenglin memegang segel besar dan memarahi. Seorang tentara segera mengambil borgol dan mendatangi Lutfi. Lutfi melirik prajurit itu, tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan perlahan mengulurkan telapak tangannya lagi. Tapi kali ini, orang-orang di belakang Tuan Ye tidak berani menghentikannya sedikit pun. Bahkan sebelum Liu Chenglin melepaskan segel gubernur, mereka bahkan tidak berani bergerak. Semua orang menatap tajam, mempertahankan postur memberi hormat dan menatap stempel gubernur. Lutfi? Santina Jizmi berteriak lebih dulu. Ye Tianlong, yang mempertahankan postur memberi hormat, juga berteriak mengejarnya. Kamu Tianlong. Liu Jiang tiba-tiba berteriak. Kamu harus tahu bahwa begitu segel gubernur dilepaskan, siapapun yang berani melawan sedikit pun akan dihukum mati. Apakah Anda seorang kapten atau letnan? Apakah Anda seorang jenderal atau jenderal? Dari atas ke bawah, semua orang menundukkan kepala. Segel besar menyegelnya, bunuh dulu lalu mainkan. Kata-kata Jenderal Liu seperti guntur yang meledak di tanah, dan suaranya bergema di seluruh kediaman keluarga Ye. Gemerincing, hantaman, hantaman. Ratusan tentara di belakangnya semuanya mengangkat senjata panas mereka dan menarik bautnya dengan lancar. Selama Jenderal Liu memberi perintah, para prajurit ini akan menembak tanpa ragu-ragu. Apalagi tidak ada yang berani bersaing sama sekali. Siapapun yang berani melawan di bawah stempel gubernur sama saja dengan bersekongkol untuk memberontak. Itu adalah dosa besar yang melibatkan 9 klan. Ye Tianlong mengertakkan gigi, tapi tetap tidak bertindak impulsif. Lutfi, Lutfi. Wajah Santina Jizmi menjadi pucat, dan dia terus berjalan ke depan, mengulurkan tangan untuk menarik Lutfi. Namun, dia dihadang oleh 2 tentara yang memegang senjata. Bahkan ada seorang tentara yang menodongkan pistol ke kepala Santina Jizmi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Lutfi hendak diborgol, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya dan dia tiba-tiba menarik tangannya. Letakkan senjatanya. Lutfi berkata lagi sebelum prajurit itu dapat berbicara. Kemudian, prajurit itu bahkan tidak melihat ke arah Lutfi, tetapi masih mengarahkan moncong hitamnya ke kepala Santina Jizmi. Sialan. Saat aku memberimu wajah, jangan anggap remeh. Lutfi tiba-tiba melompat, meneriakkan kutukan, melangkah maju dalam 3 langkah, dan menendang dengan keras. Ledakan. Dengan tendangan yang dahsyat, prajurit itu ditendang sejauh hampir 3 meter, lalu ia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 1805. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tabrakan. Tabrakan. Dalam sekejap, ratusan tentara mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke Lutfi. Namun, Lutfi mengabaikannya dan memeluk Santina Jizmi, menepuk punggung Santina Jizmi dengan lembut. Saya menghormati Anda sebagai pejuang yang melindungi rumah dan negara kami, dan saya tidak ingin berperang dengan Anda. Tapi, jika aku memberimu wajah, kamu harus melanjutkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menodongkan pistol ke wanitaku? Ini pertama kalinya, dan lain kali, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan membunuhmu. Ingat, tidak peduli siapa kamu atau apa identitasmu, aku akan membunuh siapapun yang menodongkan pistol ke wanitaku. Lutfi memunggungi Jenderal Liu dan yang lainnya,
dan berbicara dengan nada yang sangat rendah dan serius. Pada saat ini, aura kuat Lutfi membuat takut banyak orang saat itu juga. Oleh karena itu, ratusan tentara ini secara tidak sadar mengarahkan senjatanya ke Lutfi. Tidak ada yang berani menodongkan senjatanya ke Santina Jismi. Jenderal Liu, dia terlalu gila. Haruskah kita langsung membunuhnya? Jenderal Liu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menghentikan gerakan ajudannya. Justru karena wanita inilah, Santina Jismi, Lutfi menyebabkan kerusuhan di ibu kota dan menumpahkan darah keluarga Deng. Santina Jismi ini adalah nilin milik Lutfi. Jika dia benar-benar menyinggung pemberontakannya, Lutfi pasti akan merencanakan pemberontakan. Konsekuensi seperti itu jelas bukan apa yang ingin dilihat oleh orang-orang di atas. Meskipun Liu Chenglin memiliki sikap yang keras, dia percaya diri dalam memegang stempel gubernur. Tapi, dia tidak bodoh. Beberapa hal menjadi intinya. Ketika orang biasa sedang marah, dia bahkan bisa mengambil 5 langkah dengan darah berceceran. Terlebih lagi, bahkan Tuan Chen tidak berani meremehkan kekuatan yang dimiliki Lutfi di belakangnya. Lutfi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Santina Jismi memeluk Lutfi erat-erat, air mata mengalir tak terkendali. Tidak apa-apa, tidak masalah. Lutfi mengulurkan tangan dan menepuk punggung Santina Jismi, dan berbisik di telinga Santina Jismi. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika aku merayakan ulang tahunmu di kota Escliff? Ingat, apapun yang terjadi, aku, Lutfi, akan selalu menjadi pahlawanmu yang tak tertandingi, Santina Jismi. Aku masih ingin menjadi pahlawanmu yang tak tertandingi. Bagaimana aku bisa jatuh begitu mudahnya? Bahkan jika itu untuk kedua bayi kita, aku akan kembali, percayalah. Lutfi memeluk Santina Jismi erat-erat selama hampir 1 menit, lalu perlahan melepaskan cengkeramannya, berbalik dan berjalan menuju Liu Jiang. Lutfi. Lutfi. Air mata Santina Jismi mengalir deras, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Lutfi. Beberapa pelayan dari keluarga Ye dengan cepat melangkah maju dan menarik Santina Jismi ke tempatnya. Ayo. Lutfi berdiri di sana, mengulurkan pergelangan tangannya dan menunggu dengan tenang. Liu Jiang sedikit menyipitkan matanya, lalu mengangguk sedikit. Prajurit yang menunggu segera mengambil borgol dan memasangkannya di pergelangan tangan Lutfi. Merasakan dinginnya borgol yang menggigit, Lutfi tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kita telah sampai pada titik ini. Ye Tianlong, Tuan Ye, Long Haosuan dan yang lainnya semuanya terdiam. Tapi Long Haosuan dan Parvez Maas hampir mematahkan gigi mereka dan menekan kekerasan di hati mereka. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Saat ini, jika Anda berani melanggar perintah, kejahatan Anda akan meningkat. Semua kesalahan akan ditimpakan pada saudara Feng ketika saatnya tiba. Parvez Maas menunduk dan mengepalkan tinjunya, seolah berbicara dengan orang lain atau berbicara pada dirinya sendiri. Bunyi suara klik. Dengan suara yang tajam, borgol itu memborgol telapak tangan Lutfi. Di ujung jalan, tidak ada jalan keluar. Ayo pergi. Liu Chenglin melepaskan segel gubernur dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Baru setelah segel gubernur disingkirkan, Ye Tianlong dan yang lainnya berani meletakkan telapak tangan memberi hormat. Lutfi dipimpin oleh 2 tentara, 1 di kiri dan 1 di kanan, dan juga masuk ke mobil Jenderal Liu. Banyak orang memandang Lutfi dengan mata merah dan mengantarnya pergi. Setelah Lutfi masuk ke dalam mobil, dia menurunkan kaca jendela dan melihat melewati banyak orang ke arah Santina Jismi di kejauhan. Lutfi, Lutfi. Santina Jismi terus meronta dan terus meneriakkan nama Lutfi. Lutfi tidak berbicara, tetapi tersenyum lembut pada Santina Jismi. Aku akan pergi bersamanya. Ye Tianlong langsung melangkah menuju mobil. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk pergi. Setelah Liu Jiang selesai berbicara dengan tenang, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah token, melemparkannya langsung ke tanah melalui jendela mobil. Yaitu, Perintah Umum Bintang 3 Ye Tianlong. Retakan. Perintah itu jatuh, membuat Ye Tianlong marah. Yang lain bahkan lebih ketakutan lagi. Perilaku seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Namun bagi Jenderal Liu, yang memegang stempel gubernur, dialah juru bicara Tuan Chen saat ini. Siapa yang bisa menghukumnya? Ayah harus menanggung keluhan ini terlebih dahulu. Suatu hari,
Aku akan memintanya secara pribadi membungkuk untuk mengambil token itu dan meletakkan tangannya ke tanganmu. Ekspresi Lutfi tetap tidak berubah, tapi nadanya sangat tegas. Mata Ye Tianlong tiba-tiba membelalak, dan dia menatap Lutfi selama lebih dari 10 detik sebelum mengangguk dengan berat. Haha, kamu punya keberanian. Liu Chenglin tersenyum tipis dan mengangkat jendela. Mobil yang mereka tumpangi pun melaju perlahan dan menyusul kendaraan di depannya. Lutfi? Santina Jismi melepaskan diri dari tangan pelayan keluarga Ye dan langsung berlari ke depan. Lutfi, tolong dengarkan aku dan ingatlah itu. Santina Jismi menangis dan berteriak sambil berlari. Jika kamu tidak kembali selama sehari, aku dan bayiku akan menunggumu selama sehari. Jika kamu tidak kembali selama setahun, aku dan bayiku akan menunggumu selama setahun. Jika kamu tidak pernah kembali, maka kami akan terus menunggumu. Santina Jismi di belakangnya masih berteriak. Lutfi memandang Santina Jismi di belakangnya melalui kaca spion dan merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, mobil itu sampai di tikungan dan Santina Jismi benar-benar menghilang dari pandangan. Jika kamu tidak pernah kembali, maka kami akan terus menunggumu. Kata-kata ini terus bergema di telinga Lutfi, membuat hati Lutfi terasa seperti terpotong-potong oleh ribuan luka. Panggilan. Lutfi menghela nafas panjang, perlahan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, air mata perlahan mengalir di sudut matanya. Jika saya mengetahui hal ini hari ini, mengapa saya melakukannya? Liu Chenglin, yang duduk di kursi penumpang, mendengus dingin dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Lutfi perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan, saya tidak menyesalinya. Jika saya melakukannya lagi, saya akan melakukannya lagi. Anda? Liu Jiang tiba-tiba berbalik dan menatap Lutfi selama lebih dari 10 detik sebelum menoleh. Ini konyol, apakah itu sepadan? Liu Jiang sedikit mengerutkan bibirnya. Itu sepadan untuknya. Lutfi berkata gayung bersambut tanpa ragu-ragu. Liu Jiang perlahan memainkan sebuah benda di tangannya dan berkata dengan tenang, itu hanya karena tidak ada pukulan besar di keluarga Deng. Itulah sebabnya aku dipenggal olehmu. Jika itu orang lain, kamu tidak akan punya nyali. Mendengar Liu Jiang mengatakan ini, Lutfi mencibir. Tidak peduli siapa yang menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Suara Lutfi serak dan nadanya rendah. Bab 1806. Lelucon. Liu Chenglin mendengus lagi. Berkata, hanya kamu? Kamu dapat membunuh siapapun yang kamu inginkan? Begitu izinkan aku bertanya padamu. Jika Tuan Chen menyakiti istrimu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Liu Chenglin berbalik dan menatap langsung ke arah Lutfi. Dia tidak percaya bahwa Lutfi memiliki keberanian untuk menantang Tuan Chen. Lutfi memandang Liu Chenglin tanpa menyerah, dan berkata perlahan, aku berkata, siapapun yang menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Hanya kamu? Naif. Liu Jiang terkejut pada awalnya, dan kemudian mencibir dengan jijik. Jika aku tidak mempunyai kekuatan yang cukup, aku akan menyimpan kekuatanku. 1 tahun tidak cukup, maka saya menggunakan 10 tahun. Jika 10 tahun tidak cukup, saya menggunakan 20 tahun. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berjuang, akan selalu ada balas dendam. Setelah Lutfi selesai berbicara, Jenderal Liu tertegun sejenak dan terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Pada saat ini, Lutfi memberikan perasaan kepada semua orang di dalam mobil. Mereka merasa bahwa Lutfi seperti serigala yang sangat pendendam. 3 kata Santina Jismi adalah intinya. Jika ada yang menyentuh garis bawah ini, Lutfi akan melawannya sampai mati. Biarpun kamu mati, kamu tetap harus menggigit sepotong daging lawan. Jenderal Liu menggerakkan mulutnya, lalu dia mendengus dingin dan berkata, jika Anda bersikeras, tunggu sampai Anda bertemu Tuan Chen. Lutfi berhenti menjawab dan perlahan bersandar di kursi belakang dengan mata tertutup untuk beristirahat. Kamu tempat tinggal keluarga. Semua orang diam. Hanya tangisan sedih Santina Jismi yang terus terdengar. Ye Tianlong melangkah maju untuk memegang Santina Jismi dan menghiburnya dengan suara rendah. Melihat adegan perpisahan ini, semua orang diliputi emosi. Saya baru saja menikah dan belum menjalani kehidupan yang damai selama 2 hari ketika bencana lain tiba-tiba menimpa saya. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap acuh tak acuh saat melihat suaminya dibawa pergi. Sahaliguan, katakan padaku,
Kamu mengatakan takdir ini, mengapa kamu memperlakukan kakak Feng dan kakak ipar Sueyu seperti ini? Mereka jelas baru saja mencapai pencerahan dan akan mengucapkan selamat tinggal lagi. Mata Long Haosuan memerah dan mulutnya bergetar saat dia berbicara. Mata Parves Maas juga merah, dan dia melihat ke jalan tempat Lutfi dibawa pergi. Saudara Feng, kamu bilang kamu akan memberiku jawaban ketika kamu kembali ke kota Escliff. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Parves Maas terus mengepalkan tangan dan mengatupkan giginya untuk menekan emosi batinnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengikuti rencana yang diberikan oleh Tuan Daimti dan menyelesaikan hal-hal yang dia atur. Lu Guangming dan Lu Kaicheng juga berjalan, menepuk bahu mereka dan berkata. Mereka juga merasa tidak nyaman di hati mereka. Tetapi mereka lebih percaya bahwa Lutfi pasti akan menyelamatkan hari itu. Setelah begitu banyak badai dan gelombang, Lu Yinghao bahkan menyewa pembunuh dari luar negeri, namun mereka tetap gagal membunuh Lutfi. Bagaimana dia bisa langsung dicekik ketika mencapai puncak Kerajaan Naga? Ya, lakukan apa yang diperintahkan Saudara Feng, ini adalah kesempatan terakhir kita. Long Haosuan menyeka matanya dengan lengan bajunya, dan matanya menjadi tegas kembali. Ayah, kamu bilang kamu ingin membantu Lutfi, bagaimana kamu bisa melihatnya dibawa pergi? Santina Jismi terus menangis dan berteriak pada Ye Tianlong. Ye Tianlong menghela nafas, hatinya penuh rasa bersalah. Sueyu, semua usaha kita telah habis. Tapi, itu stempel gubernur. Saya tidak menyangka Tuan Chen begitu tangguh dan ingin membawanya pergi. Selanjutnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu. Nada suara Ye Tianlong rendah, dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Begitu stempel gubernur keluar, semua tentara menundukkan kepala dari atas ke bawah. Kegagalan untuk melakukannya adalah kejahatan besar. Ketika saatnya tiba, rasa bersalah ini akan tetap ditimpakan pada Lutfi. Oleh karena itu, keputusan paling bijak bagi Ye Tianlong dan orang lain saat ini adalah mengabaikannya dan melepaskannya. Apakah Lutfi dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan bergantung sepenuhnya pada dia? Aku menunggunya, aku akan menunggunya. Santina Jismi menggigit bibir merahnya, lalu dengan lembut menyentuh perutnya. Saya ingin kembali ke gedung Jingmao dan menunggu dia kembali. Jika dia tidak kembali selama sehari, aku akan menunggunya di sini selama sehari. Kirimkan aku kembali. Setelah Santina Jismi selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju mobil. Ye Tianlong segera mengikuti, bersiap untuk mengantar Santina Jismi sendiri ke ruang pernikahannya bersama Lutfi. Iring-iringan mobil yang membawa Lutfi melaju kencang. Dengan plat nomor khusus dan pas khusus ini, tentu saja akan mulus dan tidak ada yang berani menghentikannya. Konvoinya sangat cepat dan tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat itu. Dan di tengah jalan, mata Lutfi sudah tertutup topeng. Bahkan orang-orang yang disebut-sebut sebagai orang besar pun tidak memenuhi syarat untuk mengunjungi tempat ini sekali seumur hidup. Suatu kehormatan bagimu untuk datang. Keluar dari mobil. Liu Chenglin menoleh dan menatap Lutfi, kata-katanya penuh kebanggaan. Tidak peduli seberapa kuat Lutfi di dunia luar, di mata orang-orang seperti Liu Chenglin, Lutfi tetaplah lemah. Bahkan, dia tetaplah orang berkaki lumpur yang ingin memberontak. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, mereka memandang rendah Lutfi. Dan rasa superioritas mereka pun muncul secara spontan. Tampaknya mengizinkan Lutfi datang ke tempat ini adalah semacam amal untuk Lutfi. Lutfi mengenakan topeng di wajahnya, menutupi matanya, dan keluar dari mobil di bawah kepemimpinan dua tentara. Jenderal Liu. Lutfi memanggil dengan ringan. Apa? Liu Chenglin sedikit mengernyit ketika mendengar ini, berbalik dan bertanya. Meskipun mata Lutfi tertutup, dia tetap memalingkan wajahnya ke arah Liu Chenglin. Pada saat ini, Jenderal Liu tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Ia hanya merasakan bahwa mata Lutfi, meski terhalang oleh topeng hitam, sepertinya mampu menembus topeng itu dan melihat langsung ke wajahnya. Saya harap Anda dapat mengingat semua yang Anda lakukan hari ini dan setiap kata yang Anda ucapkan. Lutfi menoleh ke arah Liu Chenglin dan nadanya sangat tenang. Namun kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang di sekitarnya langsung terpana. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Chenglin bertanya dengan suara yang dalam. Tapi Lutfi tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan maju. Meski terhalang oleh topeng, Lutfi sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Mata bisa tertutup. Namun jika hati tersumbat, maka ia benar-benar buta.
Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? Liu Chenglin melangkah maju dan meraih lengan Lutfi. Pada hari yang cerah, bersikaplah baik, dan pada hari hujan, pinjamlah payung. Saya berharap Jenderal Liu selalu mengalami hari-hari cerah dan tidak pernah mengalami hari-hari hujan. Lutfi perlahan berhenti dan berkata dengan nada penuh arti. Anda? Ketika Liu Chenglin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi linglung. Apakah Lutfi mengancamnya? HMPH. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu bisa membiarkanku menghadapi hujan. Cari dia dulu, lalu bawa dia ke kamar Tuan Chen. Liu Chenglin terdengar sangat tidak senang dan segera memberi perintah. Ya. Beberapa tentara segera merespon, menangkap Lutfi, dan bergegas menuju kamar Chen.